Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA beserta wakil, mungkin yang mewakili dari Ibu Wakil Prasarana. Kemudian Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini di Labor Biologi SMA Negeri 2 Siak Hulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama mengikuti kegiatan ataupun tugas dari salah satu guru kita, Ibu Ade Frisanti, di ruang biologi SMA Negeri 2 Siak Hulu. Kemudian tidak lupa selawat beriringan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada kegiatan yang akan dilangsungkan untuk Ibu Ade Frisanti, karena pembukaan mungkin sudah diserahkan langsung oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Ade. Yang ada kegiatan pada pagi ini itu diseminasi budaya positif. Adapun tugas dari Ibu Ade pada modul 1.4, tugas dari guru penggeraknya, kepada Ibu Ade Frisanti kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi tentang budaya positif yang akan saya susun sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu, yaitu tentang apa itu tujuan pendidikan yang dikembangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar anak-anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia ada sebagai manusia maupun dia sebagai lingkungan masyarakat. Jadi apa tugas kita sebagai seorang pendidik? Tugas kita seorang pendidik yaitu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kesekodrat anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Pada dasarnya hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bahwa pada dasarnya anak-anak itu sudah tumbuh menurut kodratnya masing-masing, tinggal kita yang akan membentuk. Anak-anak ini ibaratnya sebagai kertas putih, mereka sudah ada samar-samar, tinggal kita membentuk anak itu mau jadi apa. Baik, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diharapkan di sekolah nanti menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang berikutnya ada 7 konsep inti budaya. Yang pertama, pendahuluan atau paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Yang keenam adalah posisi kontrol. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Apa itu paradigma belajar? Paradigma belajar adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang harus berdasarkan kebutuhan murid. Kita harus tahu apa yang menjadi latar belakang murid, apa yang dibutuhkan oleh murid. Baik, berdasarkan tentang profil Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada 4, yaitu ilustrasi guru sebagai pengontrol murid, ilustrasi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermakna. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita lihat bagaimana mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisa Bapak Ibu lihat ada perbedaan, yaitu stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada realitanya atau kenyataan bahwa kita itu adalah sama, tapi kenyataan pada teori kontrol, realita kebutuhan itu kita adalah berbeda-beda. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol
setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Silakan Bapak lihat. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Baik, kita akan belajar tentang disiplin positif. Bisa kita bedakan, ada yang namanya disiplin dan ada disiplin diri. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplinas, yang artinya belajar. Disiplin adalah mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita yakini. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan. Sedangkan disiplin positif suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa adanya hukuman atau hadiah. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Baik. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa-apa saja yang terdapat dalam motivasi ekstrinsik ini? Yang pertama, untuk menghindari adanya hukuman. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Baik, kita akan mengkaji tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman itu tidak direncanakan atau bersifat tiba-tiba, sedang konsekuensi terencana secara tertulis dan disepakati sebagai aturan. Sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang berikut, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, hanya bersifat satu arah. Sedangkan konsekuensi, murid tetap tidak nyaman. Sedangkan restitusi disertai dengan pertanyaan bermakna. Yang berikutnya, hubungan dengan fisik atau fisik verbal, itu adalah bersifat hukuman. Yang secara konsekuensi, guru selalu mengawasi murid. Sedangkan restitusi, proses kolaborasi sehingga murid dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, di sekolah kita coba, apakah men-skor siswa karena ketahuan merokok termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu jawab. Men-skor siswa karena ketahuan merokok sampai 2 atau 3 hari dia tidak boleh hadir ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Hukuman. Mari kita lihat. Betul. Men-skor siswa karena ketahuan merokok termasuk hukuman. Baik, pertanyaan berikutnya. Memisahkan barisan siswa bagi siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Apa konsekuensi, apa hukuman? Hukuman apa? Konsekuensi. Baik, itu adalah konsekuensi. Kebutuhan dasar manusia, pada dasarnya kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa-apa saja? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kita sebagai manusia perlu memiliki adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya adalah penguasaan, habis itu kesenangan dan kebebasan. Mari kita lihat. Kebutuhan dasar manusia. Untuk bertahan hidup kita perlu makan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal, rasa aman dan kesehatan. Kebutuhan kasih sayang, kita perlu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kebebasan, kita perlu mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah diri. Kesenangan, kita hobi bermain, antusias, humor, dan ketawa. Sedangkan kekuasaan, kita punya harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin,
berprestasi, diakui dan didengarkan. Contoh kasus 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Kasus Doni. Ketika dia ditanya oleh gurunya adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kasus Doni, alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. 3. Penguasaan. Contoh kasus Doni, dia merasa lebih hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti segala keinginan. 4. Kebebasan. Contoh kasus Doni, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. 5. Kesenangan. Contoh kasus Doni, bahwa ia melakukannya karena ia iseng saja. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia mengambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas, ada beberapa pertanyaan. Apakah keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu ada hal yang sama? Bapak Ibu sebagai wali kelas sudah buat keyakinan kelas? Sudah. Silakan. Apakah keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama? Jawabannya benar apa salah? Apakah keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas adalah hal yang sama? Benar apa salah? Kita coba jawabannya. Jawabannya adalah salah. Karena keyakinan kelas tidak sama dengan kesepakatan kelas. Pertanyaan berikutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar apa salah? Benar. Terima kasih Bapak Ibu karena jawabannya sudah benar. Baik, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dianggap peraturan kelas saja? Kita lihat di sini, keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip universal yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menuntun perilaku dan bagaimana cara dia bersosialisasi dengan guru. Semoga keyakinan kelas ini bisa dijadikan disiplin positif dan menjadikan budaya positif di sekolah kita. Kita lihat, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan mengatur mereka harus berlaku begini atau begini. Baik, apa saja yang perlu diperhatikan untuk membuat kesepakatan kelas atau membuat keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat atau dipahami oleh seluruh warga kelas. Silakan Bapak Ibu. Nih, kebutuhan dasar manusia itu menggali peraturan-peraturan yang disepakati di kelas, mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif, menyaring peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan. Silakan Bapak Ibu menyimak video yang saya tayangkan ini. Silakan Bapak Ibu menyimak video. Saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 11. Kurang itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semuanya berdiri.
guru dan siswa. Apa guna keyakinan kelas? Untuk menuntun perilaku Ananda dan bagaimana cara kita berinteraksi. Baik, keyakinan kelas ini dijadikan nilai positif, nanti menambahkan nilai positif di sekolah kita. Ananda tahu apa peraturan yang ada di sekolah kita? Apa bisa? Silakan, Rehan. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Bagus, ada lagi? Silakan. Boleh. Memakai seragam sesuai aturan. Memakai pakaian seragam sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Bagus. Masing-masing dari peraturan kelas inilah kita jadikan keyakinan kelas. Ibu akan membagikan ketertiban. Ananda akan membuat satu orang satu.
kelas, yaitu kami ambil dari peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah kita, dengan menyatakan bahwa tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu masih kalimat negatif, akan kita jadikan menjadi kalimat positif. Mulai dari harus datang tepat waktu, menjaga kebersihan, menghormati guru, dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keyakinan kelas ini akan ditandatangani oleh siswa. Baik, 5 posisi kontrol. Yang pertama, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai manajer dan sebagai pemantau. Posisi kontrol. Mari kita lihat video berikut ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Video Terima yang kasih saya untuk tayangkan kerjasama ini. kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima Silakan Bapak Ibu menyimak video saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 11. Kurang itu. Tadi video penyampaian tentang keyakinan kelas. Di sini dari mana kami mengambil bahwa bisa menjadi keyakinan kelas? Yaitu kami ambil dari peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah kita. Dengan menyatakan bahwa tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu masih kalimat negatif, akan kita jadikan menjadi kalimat positif. Mulai dari harus datang tepat waktu, menjaga kebersihan, menghormati guru, dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keyakinan kelas ini akan ditandatangani oleh siswa. Baik, 5 posisi kontrol. Yang pertama, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai manajer dan sebagai pemantau. Posisi kontrol. Mari kita lihat video berikut ini. Mau. Baik, sebenarnya posisi kita sebagai seorang guru, apakah di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau sebagai pemantau atau manajer? Ya, bagus. Posisi kita adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum atau merasa bersalah itu adalah posisi gagal. Karena guru akan berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Sedangkan guru berkata, kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Sedangkan hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berguru dan berbohong. Kalau
kalian dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biasa saja, juga nanti marah-marah. Yang berikutnya, dampak pada murid mengulangi kesalahan dan murid merasa dendam atau sakit hati dan membuat rasa bersalah hanya ceramah. Jadi posisi kita sebagai seorang guru itu hanya sebagai seorang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan, apakah kita yakini apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi bisa ibu kita meletakkan posisi kita sebagai seorang manajer. Ini adalah posisi kontrol kita yang berhasil. Mari kita coba. Baik, posisi kontrol apakah aku? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas sampai jam pulang sekolah. Posisi kontrol apa? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas sampai jam pulang sekolah. Posisi kontrol apakah aku? Silakan, yang 5 tadi. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Silakan. Sebagai pemantau, sebagai penghukum jawabannya. Kenapa? Patuhi aturan lalu berdiri di depan kelas sampai jam pulang sekolah. Hukuman. Baik, posisi kontrol apakah aku? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu? Apakah sebagai teman merasa berbuat bersalah, sebagai penghukum, sebagai manajer, atau sebagai kontrol? Merasa ibu kecewa sama kamu. Sebagai merasa berbuat salah. Bagus. Baik, posisi kontrol apakah aku? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Sebagai teman. Memang posisi kontrol sebagai teman ini memang berhasil, cuman kelemahannya murid hanya percaya pada satu orang saja, sama guru itu saja. Sementara dengan guru yang lain dia bisa berbuat cuek atau tidak memperdulikan guru tersebut. Baik, kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara, beli atribut ke koperasi sekolah dan jangan ulangi lagi. Sebagai manajer, pemantau, atau posisi pemantau. Bagus, lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tahu apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Sebagai manajer. Beri aplaus buat kita semua. Terima kasih. Posisi kontrol manajer. Ya, kita tidak perlu kita santai aja atau rileks saja menghadapi anak yang berbuat masalah. Lanjut. Segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Apa itu restitusi? Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka temukan. Baik, segitiga restitusi yang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip berbuat bersalah ada sebagian dari proses belajar, menggeser identitas murid dari posisi gagal ke sukses. Yang ketiga,
Jangan mengkritik murid sedang mengalami identitas gagal. Bisa kita ajukan pertanyaan dengan kita menstabilkan identitas. Berbuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita juga memperbaiki masalah ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap individu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pertanyaan atau dinyatakan disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau tidak mencolok. Bisa kita ajukan pertanyaan, kamu bisa saja gegabah dari ini, kamu melakukan bukan tanpa alasan tertentu, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini termasuk intrinsik, motivasi intrinsik. Yang kedua, saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid tetap siap menaikkan keyakinan dengan tindakan bersalah. Kita boleh mengajukan pertanyaan sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi jika anak kita bermasalah atau murid kita bermasalah, kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Bagaimana kelas yang tidak membuat keyakinan? Makanya wali kelas bisa membuat keyakinan, nanti bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang paham membuat keyakinan kelas. Karena dalam menyelesaikan permasalahan itu ada 3 restitusi. Yang pertama, ada 3 restitusi ya Bapak Ibu. Jadi setiap anak yang bermasalah haruskah kita selesaikan dengan cara 3 restitusi ini? Harus langsung? Harus langsung? Apakah setiap anak yang bermasalah harus diselesaikan dengan cara 3 restitusi ini? Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah harus ketiga-tiganya jika anak mengalami masalah? Tidak. Jika keadaan mendesak, tak usah ketiga restitusi ini dijalankan. Udah, anaknya udah berdarah kepalanya, harus juga kita menstabilkan? Enggak harus. Tergantung pada posisi atau kondisinya. Baik Bapak Ibu, adakah yang ingin dipertanyakan? Dipersilakan.
Pak Jadoli, kamu tahu kenapa ibu panggil? Kenapa, Bu? Karena kamu jarang masuk sekolah dan sering bolos. Itu dengan pelajaran itu ya. Baik, ibu ingin menyelesaikan kasus kamu. Kalau menurut kamu, apakah kamu sudah menjadi orang yang baik buat dirimu sendiri? Saya berpikir saya belum bisa menjadi baik buat diri saya sendiri, karena semua kenakalan saya yang telah saya lakukan maupun di dalam sekolah maupun di luar sekolah yang membuat saya belum jadi baik buat diri saya sendiri, Bu. Kenakalan seperti bolos sekolah, manjat pagar, jarang-jarang pulang, Jarang pulang ke rumah. ya jarang pulang ke rumah, tidur tak larut malam, pergi ke sana ke sini keluyuran tak tahu arah sama kawan-kawan, membuat saya belum jadi baik buat diri saya sendiri, Bu. Pasti kamu punya alasan untuk melakukan itu semua kan? Tuh. Alasan saya melakukan itu semua karena terpengaruh kawan, pergi ke sana ke sini, pulang larut malam, tidur larut malam, sudah di pagi sekolah, pas dari rumah pergi ke sekolah dan saya membohongi orang tua, diberi duit jajan sama orang tua. Alasannya apa? Alasannya karena saya itu alasan di luar terpengaruh kawan, ikut kesana sini, diajak kawan terus kesana sini. Kalau alasan di rumah karena pertengkaran keluarga, pertengkaran saya sama orang tua maupun kakak sama adik. Oke, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan saya ingin membuktikan kepada guru ataupun orang tua bahwasanya kalau saya sudah berubah menjadi baik buat diri saya sendiri, dan orang tua sama guru bangga mendidiknya seperti saya yang dulu yang ada sekarang bisa berubah menjadi lebih baik buat diri sendiri. Menghargai keputusan kamu untuk memperbaiki. Perasaan saya setelah menyelesaikan masalah-masalah saya bersama Bu Ade, saya sangat senang, sangat happy, dan saya berterima kasih bersama Bu Ade karena telah memberikan motivasi-motivasi terbaik buat diri saya sendiri. Baik, itu tadi penyampaian dari Ibu Ade Krisanti terkait tugasnya diseminasi budaya positif dari modul 1.4. Sudah sangat jelas rasanya disampaikan sama Ibu Ade. Harapannya kita bisa paham semua dan bisa diterapkan di sekolah kita ini, SMA Negeri 2 Siakulu. Dari Ibu Bapak yang sudah hadir di sini, ada yang mungkin perlu ditanyakan ataupun mungkin perlu lebih diperjelas lagi mungkin dari Bu Adenya, mungkin seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini yang ingin saya tanyakan, perkenalkan, nama saya Firna Agustina. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah kita? Nah, sementara kan sekolah kita ini ada staf kesiswaan, namun masih banyak di sekolah kita ini pendidik itu masih memberi hukuman gitu, Bu. Bukan dalam posisi manajer. Itu bagaimana, Bu, menurut pandangan Ibu? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Firna. Boleh? Atau dijawab dulu aja? Boleh, silakan. Takut lupa nanti. Baik, terima kasih Bu Firna. Di sekolah kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Yang di sekolah kita pada dasarnya untuk menyelesaikan kasus siswa itu dengan banyak menghukum. Iya. Jadi gini, dengan adanya kolaborasi seperti ini,
bagaikan seperti telapak tangan ya. Untuk menjadi posisi penghukum itu, menjadi manajer itu nggak mudah. Jadi kita perlahan-lahan. Jadi sebenarnya itu tergantung cara kita, guru tadi. Bukan hanya tugas dari wakil kesiswaan atau staf-stafnya, kita bersama. Coba kita bersama dengan kita memberikan contoh, mungkin cara guru tadi tersentuh hatinya, ternyata begini cara menyelesaikan kasus siswa, tidak perlu dengan marah-marah, tidak perlu dengan membentak-bentak. Jadi kita berikan contoh dulu kepada mereka. Memang nggak mudah mengajari mereka. Untuk dari menghukum menjadi seorang manajer itu nggak mudah. Dan itu tugas kita bersama. Kita berikan dulu contoh dengan kegiatan, dengan adanya kayak pertemuan seperti ini, atau menjadi pembina upacara, sampaikan. Jadi mereka ternyata saya salah menghukum anak, seperti itu. Terima kasih Bu Pina. Udah bisa menerima? Cukup jelas ya Ibu Firna. Terima kasih Bu Ade sudah menjelaskan kembali pertanyaan dari rekan kita. Mungkin ada lagi yang lain dari bapaknya, mungkin Bapak Edi atau Bapak Hadi. Ibu yang lain? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi. Saya ingin bertanya sedikit Bu. Boleh tolong ditampilkan bagian yang kontrol? Apa tadi ya? Posisi kontrol. Posisi kontrol. Ya ini. Iya. Boleh. Nah, di situ kan ada 5 bagian posisi 5 kontrol. posisi. Nah, sebagai guru yang baik sebaiknya kita menempati posisi kontrol sebagai manajer. Namun ketika saya lihat diri saya sendiri atau teman rekan bekerja saya, itu kita terkadang berada di posisi manajer, posisi teman, bahkan posisi merasa bersalah gitu. Nah, jadi gimana solusinya agar kita sebagai pendidik itu konsisten bahwa sebagai guru kita harus berada di dalam posisi manajer. Kadang kan sebagai pendidik perasaan atau mood kita berubah-ubah nih. Kadang kita sebagai manajer, kadang kita sebagai teman gitu. Jadi gimana caranya agar diri kita ini konsisten sebagai manajer gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Oke, lanjut Ibu, silakan. Terima kasih Pak Adi. Kadang-kadang posisi kita berubah-ubah. Ada yang di posisi sebagai manajer, pemantau, atau teman. Kita ambil aja, kalau penghukum atau pembuat orang bersalah itu jangan kita terapkan, karena itu adalah posisi gagal. Boleh kalau sebagai teman, pemantau, atau manajer. Itu kalau kita sepakat aja bersama dulu. Kita kan ramai. Anak kita, salah satu faktor penyebab kita kenapa posisi kontrol kita itu berubah-ubah tergantung pada permasalahan anak yang kita hadapi. Ya, kalau memang kita mau sepakat aja, kita bersama bahwa di sekolah ini kita akan mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi satu suara. Kalau perlu nanti kita adakan yang namanya seminar. Di seminar sekolah kita. Baik, Bapak Ibu guru tidak ada lagi posisi sebagai penghukum atau sebagai seorang pembuat bersalah, itu gagal. Sama-sama kita sebagai manajer, satu suara kita. Kita perlu mengadakan yang namanya webinar atau apa namanya itu? Workshop, atau kita datangkan narasumber yang lain. Supaya apa? Supaya sekolah kita ini berhasil. Karena pada posisi penghukum, anak-anak akan dendam dengan kita. Sakit hati. Nanti sudah tamat mereka ingat pulang. Ibu tuh dulu yang pernah memarahi saya gitu. Dah Pak Adi, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan dari rekan kita. Ada lagi mungkin pertanyaan dari yang lain? Cukup? Cukup. Oke, itu tadi diseminasi budaya positif dari Ibu Adevi Susanti untuk memenuhi tugas modul 1.4 guru penggeraknya. Mudah-mudahan lancar terus sampai semodul 3 habis ya Bu. Kemudian rasanya tadi juga sangat jelas 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan, mana yang harus kita terapkan dan mana yang
kita hindari gitu. Kemudian juga bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan 3 restitusi. Pertama mungkin dengan menstabilkan dulu, dudukkan dulu anaknya, kemudian validasi, tanyakan alasannya kenapa, kemudian baru tanyakan keyakinan atau apa sih keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya, apa sih aturan dari sekolah kita, itu perlu ditanyakan kembali ketika kita mendudukkan anak yang bermasalah tadi. Mungkin harapannya juga seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita semua harus duduk, bukan kita yang beberapa yang hadir saja, karena mungkin semua lagi berhalangan, tapi kedepannya harapannya kita benar-benar didudukkan, karena kita juga ada beberapa guru penggerak, ada yang mungkin fasil juga, dan Ibu Ade juga calon guru penggerak yang angkatan 11. Jadi harapannya benar-benar didudukkan semuanya untuk masalah posisi kontrol dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Mungkin itu saja saya dari moderator pada kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup moderator tadi, saya ingin 1 atau 2 orang Bapak Ibu menyampaikan umpan balik atau refleksi pembelajaran kita pagi hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi hasil dari pembelajaran aksi nyata ini. Dipersilakan Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Ade yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Di sini materinya itu sangat luar biasa karena ini sesuai dengan yang terjadi. Mudah-mudahan dengan materi ini kami yang hadir dan guru-guru yang mungkin yang belum berkesempatan hadir, kita bisa duduk bersama, kita selesaikan permasalahan dengan restitusi ini. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ajeng. Dipersilakan kepada Pak Hadi untuk menyampaikan refleksi. Oke, dari kegiatan ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita sebagai seorang pendidik, di mana kita bisa menyadari, oh ternyata seperti ini solusinya, ternyata tindakan yang kita ambil harusnya seperti ini gitu. Kita harus tahu diri kontrol seperti apa kita sebagai pendidik gitu kan. Kita harus memahami yang segitiga restitusi tadi gitu. Betul yang seperti Ibu bilang tadi, harusnya kita duduk bareng nih sebagai seorang pendidik, tidak hanya beberapa dari kita gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua dulu Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Sebenarnya kami mau dudukkan juga semuanya di sini. Tadi juga udah izin kepala sekolah. Sebenarnya ini buat kesiswaan sebenarnya saya tujukan. Tapi mereka tidak satupun yang hadir di sini ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa. Oke Bapak Ibu, terima kasih karena telah mengganggu waktu istirahat atau waktu bekerja Bapak Ibu. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya juga belajar. Sebenarnya saya grogi karena PP saya di sini. Ya, PP jabatan beliau lebih tinggi dari saya 1 tingkat. Sebenarnya kita niat nanti ingin menjadikan sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Karena kita sudah memenuhi syarat, karena PP kita sudah ada, fasilitator kita sudah ada, GP kita sudah ada. Cuma nantilah. Jadi Bapak Ibu yang lain ikut rugi. Tidak-tidaknya bonusnya nanti kita menjadi guru penggerak ini bisa menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, itu bonus. Ya, tidak-tidaknya ilmunya lah dulu. Ya, rugi kita karena ilmu ini semakin lama semakin bagaimana cara kita menghadapi siswa itu, inilah cara kita menangkis permasalahan yang ada hadapi siswa. Memang nggak mudah ya Bapak Ibu. Kita jangan menghati kawan kita, nggak boleh begitu, jangan. Kita berikan contoh dengan sebagai kita pembina upacara. Oh begini cara kita berinteraksi dengan siswa.
kurang buang energi dan dia pun dendam ya, dan jantung kita bisa jadi apa ya? Ya panjang sebenarnya saya ada video yang menarik, cuma itu mungkin sampai di sini kekurangan milik saya dan kesempurnaan Allah, namanya saya belajar dan saya mohon maaf sekali lagi, hanya itu yang bisa saya berikan ya, kalau minta lebih saya nggak bisa memberikan, hanya itu. Baik, terima kasih sekali lagi, semoga keikhlasan ludah waktu Bapak Ibu di sini Allah balas dengan segala kebaikan, amin ya rabbal alamin. Sukses buat kita semua. Ibu saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kembali beraktivitas. Foto bersama.